Halo teman-teman, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada malam hari ini kita akan berbagi tips mengenai memasang bearing ya, bearing double. Jadi semula ini lubangnya ini untuk satu bearing, tapi karena untuk muatan berat ya, jadi saya pasang double bearing di sini. Jadi ini 1 2 di sini. Nah, ini lubangnya bisa untuk 2 bearing. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memasang seperti ini. Nah, pertama, pelaknya itu dalamnya harus padat ya, baru bisa dikorek sampai ke dalam. Nah, itu. Ada yang pelaknya dalamnya berongga. Kalau berongga itu tidak bisa dikorek lagi ke dalam, hanya satu aja di sini. Tapi kebetulan ini punya Supra X125, jadi bisa dikorek ke dalam lagi, jadi bisa dipasang double. Sebelah dua, sebelahnya sini lagi dua. Jadi untuk satu roda ini kita bisa memasang 4 bearing. Kenapa saya buat seperti itu? Karena sudah mulai longgar ya kedudukan. Ini juga rompal. Nah, ini yang bawaannya rompal, jadi saya bawa ke tukang bubut, dikorek lagi menjadi dua ke dalam. Seharusnya kalau ini belum rompal bisa 3, tapi tak apa-apa, 2 masih bisa kita pasang 2 sebelah 2. Oke. Baik teman-teman, yang harus kita perhatikan yaitu memilih bearing yang berkualitas. Saya kebetulan di sini memakai bearing Naci ya. Untuk kali ini memakai bearing Naci. Sebelumnya juga saya udah memakai bearing yang bukan merek Naci, itu bertahan sekitar kurang lebih 8 bulan untuk pekerjaan muatan berat terus ya, karena ini motornya untuk pekerjaan berat. Nah, ini untuk mengakhir sawit ya teman-teman. Tuh, ini depan belakang saya ganti menggunakan bearing merek Naci. Untuk ketahanannya belum saya buktikan, sebab baru pertama kali ini memakai bearing merek Naci. Nah, kalau menurut survei mungkin bearing ini udah termasuk bagus ya, karena sudah terbukti banyak yang memakai bearing Naci ini, made in Japan. Nah, itu Naci ya. Bearingnya ukuran untuk belakang Supra 125 6301. Jadi kita pasang 2. Ada yang perlu kita perhatikan juga teman-teman. Nah, ini udah saya buka tadi plastiknya. Kita memasangnya bagiannya harus yang tidak ada tulisannya Naci ini ya. Ini ada tulisan Naci, sebaliknya tidak ada. Jadi seperti potongan ya, potongan di sini. Nah, untuk satunya juga sama, sebelah ada tulisan untuk kode dan juga merek. Di apanya ya, di bantalannya, bukan yang di asnya ya, di bantalannya. Ini tidak ada. Jadi kita memasangnya seperti ini. Nah, ketika kita masang seperti ini, nah ini bersentuhan ya teman-teman. Untuk asnya itu bersentuhan, jadi kita putar di luar. Nah, ini bersentuhan ya teman-teman. Nah, ini waktu kita kencangkan asnya tidak selip, masih bisa center
untuk balnya di dalam. Untuk nah, kelihatan ya. Jadi kita tidak repot-repot untuk memberikan ring di bagian tengahnya. Karena kita pasang pakai ring di tengahnya, untuk memasang ke dalam itu kadang-kadang kita berlebihan ya, memukulnya berlebihan. Jadi otomatis yang di tengah ini terdorong keluar. Jadi untuk di radial balnya di dalam ini, radial balnya tidak center, tidak pada jalannya. Jadi dia rusak bukan karena tekanan berat muatan, tetapi karena masangnya tidak center. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi perhatikan, ini di luar, di dalam, ini keluar. Seperti ini masangnya. Oke. Untuk memasangnya sebaiknya kita menggunakan, kalau saya menggunakan as bambu sok depan ini. Saya coak biar tidak mengenai bagian tengahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi bagian tengah ini tidak kena ataupun meleset pun sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, itu tipsnya. Untuk pemasangannya sebaiknya saya pause dulu sebab memerlukan waktu yang lama ya. Nah, jadi seperti biasa, memasangnya seperti biasa, tidak ada perbedaan. Cuman perbedaannya dia agak ke dalam, memerlukan waktu juga, harus punya kesabaran. Kalau direkam terus ini memakan waktu yang lama. Jadi kalau bisa yang singkat-singkat saja ya. Jadi saya pause dulu sebentar. Oke teman-teman, sudah berhasil kita pasang untuk satu buah bearing ke dalam. Tips selanjutnya yaitu kita membuka sealnya ini kita buka supaya apa, supaya kita mudah perawatan. Jadi kita kasih oli ya, mungkin boleh kasih oli. Biasanya untuk perawatan bisa kita buka dari luar, mungkin entah 1 bulan sekali habis nyuci itu kan. Karena kalau udah kita pasang bearing satunya di atasnya, nah seperti ini yang dalam ini udah nggak bisa kita apa-apain ya teman-teman. Jadi untuk satunya juga kita buka yang di dalam seperti itu. Kita buka menggunakan obeng ini mudah saja. Oke, kita lepas, kita pasang. Ini udah agak longgar ya, masih bisa. Oke, bisa kita coba ya teman-teman. Kita putar menggunakan asnya dalam untuk satunya dulu. Nah, ini tidak saya pulkan ya. Jadi kita putar satu aja. Nah,
diputar ya. Jadi kalau untuk posisi seperti ini nanti kita mengencangkan asnya kencang pun tetap bisa enteng muternya. Ya, seperti ini. Untuk bearing yang di sini masih bisa tidak saya ganjal lah. Oke. Untuk sebelah sudah kita pasang. Selanjutnya untuk sebelahnya bagian dalam, bagian gigi tarik. Nah, ini ya. Tips selanjutnya untuk memasang bosnya. Nah, karena itu untuk lubang bosnya itu kan kalau cuma kita pasang ini aja, bosnya aja, tanpa kita kasih seal copotan bearing, dia tidak center, jadi kita nanti kesulitan waktu memasang asnya. Nah, jadi saya sarankan untuk membuka seal. Boleh yang baru, itu bisa dipakai yang baru sealnya, boleh yang lama. Jadi kita masukkan di tengah sini. Nah, oke teman-teman ya, bisa dilihat ya. Jadi center, lari pun sedikit ya. Nah, oke, selanjutnya kita pasang bearing, diubah lagi untuk sebelah kiri. Caranya sama seperti tadi, tidak beda jauh. Jadi saya pause dulu ya. Oke teman-teman, sudah kita pasang, tapi belum semuanya, tinggal satu lagi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan berikutnya yaitu bosnya ya teman-teman. Bos di dalam ini, bos yang tadi kita pasang, usahakan saling bersentuhan, bearing sebelah ini sama bearing yang sebelah sana ya, jadi bersentuhan. Jadi waktu nanti kita kencangkan asnya, tidak ada yang mendorong radial balnya, jadi tetap center di tengah. Itu menambah umur juga ya untuk bearingnya. Jika pemasangannya tepat, insya Allah bertahan lama. Oke, kita congkel. Selanjutnya kita pasang satu lagi untuk yang kedua, yang keempat, tinggal satu lagi ya. Baik teman-teman, sudah berhasil kita pasang seperti ini ya. Nah, 1-2 langsung masuk ke bosnya, tembus ke bawah. Untuk bearing yang di sini sebenarnya kalau nggak longgar bisa saja kita pasang, tapi sebentar. Ini ya teman-teman, tetap kita pasang juga bearingnya sebagai bos di sini. Kita pasang gigi tariknya seperti ini. Kita periksa juga nempel apa enggak antara bearing dan bearing roda dan bearing gearnya. Ini sudah mentok, ini masih terlalu dalam. Nanti kalau kita paksa aja seperti ini, posisi seperti ini akan merusak bearing gigi tariknya. Jadi kita akalin dulu menggunakan ring barangkali. Mau apa enggak ini?
Oke teman-teman, sebaiknya kita ganjel aja ringnya tapi di dalam seperti ini. Untuk seperti ini sih kita agak kesulitan aja nih masang asnya, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa center nanti semua. Ini kan baru kena senggol aja nih. Center dalam. Bagian luarnya. Oke, ini udah padat ya teman-teman, udah nyambung semua dari luar sana sampai sini, udah nyambung semua untuk asnya di tengah. Oke, saya resume dulu, saya pause dulu. Oke teman-teman, sudah saya kencangkan, sudah berhasil saya pasang rodanya, cuman rantainya ada perbaikan lagi, jadi belum saya pasang. Dia sedikit agak seret ya teman-teman, mungkin karena tadi terkena pukul juga, tadi ada kena waktu saya mukul laharnya itu agak apa, agak seret sedikit, tapi aman lah. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengatasi masalah tentang bearing yang umurnya tidak lama ya teman-teman, apalagi kalau untuk muatan sawit seperti ini sampai shocknya pun saya double juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung, semoga rezekinya tambah lancar dan dimudahkan segala urusannya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.